Shalom, saya David. Saya sebagai hamba Tuhan ingin mengabarkan kabar keselamatan. Saya melayani Tuhan dari tahun 90 sampai sekarang. Kurang lebih 30 tahun saya sudah melayani Tuhan. Suka dan duka saya sudah alami. Pada pagi hari ini saya ingin berbicara tentang bagaimana caranya kita bisa masuk surga. Yang namanya orang Kristen datang ke gereja, intinya adalah ingin masuk surga setelah mati. Inilah inti kita datang ke gereja, yaitu ingin masuk surga. Yang menentukan saudara masuk surga itu bukan hamba Tuhan, bukan pendeta, bukan malaikat, bukan iblis. Yang menentukan saudara masuk surga atau masuk neraka adalah yang punya surga. Saya ulangin sekali lagi. Yang menentukan saudara mati masuk surga atau masuk neraka itu bukan hamba Tuhan, bukan pendeta, bukan malaikat, bukan iblis, bukan saya. Tapi yang menentukan saudara mati masuk surga atau masuk neraka adalah yang punya surga. Yang menentukan saudara mati masuk surga adalah firman Tuhan, bukan hamba Tuhan, bukan pendeta. Ini yang saya ingin jelaskan. Kalau kita baca di dalam Mazmur pertama, ayat yang pertama, saya ingin berbicara tentang bagaimana caranya kita bisa masuk surga. Mazmur yang saudara harus perhatikan, Mazmur pertama, ayat pertama, saya ingin bacakan. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang yang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan orang pencemooh. Inilah yang harus saudara ketahui, bahwa berbahagialah orang yang tidak mengikuti nasihat orang fasik. Banyak orang Kristen gagal karena masalah ini. Banyak orang Kristen gak masuk surga karena mereka mengikuti nasihat orang fasik. Orang fasik itu, kemana nasib orang fasik setelah mati? Kalau saudara baca lagi di dalam Mazmur 37 ayat yang ke-20, saya bacakan. Mazmur 37 ayat yang ke-20, sesungguhnya orang-orang fasik akan binasa. Inilah alasannya kenapa Tuhan menyuruh kepada kita, jangan mengikuti orang fasik. Jangan mengikuti perkataan orang fasik. Jangan mengikuti nasihat orang fasik. Kenapa? Karena orang fasik itu menuju kebinasaan. Ini permasalahan bagi kita semua, bagi saudara dan bagi saya. Kita bisa gagal masuk surga kalau kita mengikuti nasihat orang fasik. Kenapa? Karena orang fasik itu menuju kebinasaan. Mazmur 37 ayat yang ke-20. Sesungguhnya orang-orang fasik akan binasa. Siapakah orang fasik itu, saudara yang kekasih? Kalau saudara baca di dalam Mazmur 119 ayat yang ke-53. Saya ulangin lagi. Dalam Mazmur 119 ayat yang 53. Aku menjadi gusar terhadap orang-orang fasik yang meninggalkan Taurat-Mu. Inilah orang fasik. Orang fasik adalah orang yang meninggalkan hukum Taurat. Saya ulangin lagi di dalam Mazmur 119 ayat yang ke-30. Mazmur 119 ayat yang ke-53. Aku menjadi gusar terhadap orang-orang fasik yang meninggalkan Taurat-Mu. Jadi orang fasik adalah orang yang meninggalkan hukum Taurat.
siapapun dia, kalau meninggalkan hukum Taurat, dia dikatakan orang fasik. Ya. Di akhir zaman ini, saya ingin katakan sekali lagi, orang fasik sudah berada di dalam gereja. Pemimpin-pemimpin fasik sudah berada di dalam gereja. Saya 30 tahun melayani Tuhan, jadi saya tahu mana itu orang fasik, mana itu hamba Tuhan. Hamba Tuhan yang meninggalkan hukum Taurat itu dikatakan orang fasik. Yang mengatakan ini bukan saya. Firman Tuhan yang mengatakan orang yang meninggalkan hukum Taurat adalah orang fasik. Hamba Tuhan yang meninggalkan hukum Taurat, hamba Tuhan itu menjadi fasik. Mazmur 1 ayat pertama, janganlah engkau mengikuti nasihat orang fasik. Kenapa kita tidak boleh mengikuti nasihat orang fasik? Karena orang fasik itu akan masuk ke dalam alam makmur. Mazmur 37 ayat 20. Di situ dikatakan, jalan orang fasik menuju kebinasaan. Kalau saudara mengikuti nasihat hamba Tuhan yang fasik, hamba Tuhan yang meninggalkan hukum Taurat, maka nasib saudara itu tidak jauh dengan seperti orang fasik itu, yaitu binasa. Inilah kenapa saya ingin katakan kepada saudara, bahwa saudara bisa gagal masuk ke dalam surga kalau saudara mengikuti nasihat orang fasik. Sangat jelas di sini dikatakan, orang fasik adalah orang yang meninggalkan hukum Taurat. Mazmur 19 ayat yang ke-53. Aku menjadi gusar terhadap orang-orang fasik yang meninggalkan hukum Taurat. Firman Tuhan yang katakan, bukan saya. Kalau firman Tuhan yang mengatakan, itu valid. Pasti benar. Kalau saya yang mengatakan, belum tentu benar. Saya ulangi lagi. Hamba Tuhan yang meninggalkan hukum Taurat, hamba Tuhan yang tidak mengajarkan hukum Taurat, hamba Tuhan yang tidak mempraktikkan hukum Taurat, ia disebut orang fasik. Apa benar orang yang meninggalkan hukum Taurat itu nggak masuk surga? Kalau saudara baca di dalam Matius 5 ayat yang ke-17 sampai ke-19, saya bacakan saja biar lebih jelas. Matius 5 ayat yang ke-17, di situ dikatakan, janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Ini yang mengatakan yang punya surga loh, saudara. Ini yang mengatakan Yesus. Yesus berkata, janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah hukum Taurat, ia akan duduk di tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga. Ini firman Tuhan. Yang punya surga sudah mengatakan hukum Taurat berlaku sampai dunia lenyap. Setelah dunia itu hancur, setelah dunia ini lenyap, baru hukum Taurat itu tidak berlaku lagi. Selama dunia ini masih ada,
hukum Taurat tetap berdiri. Di sini jelas dikatakan, hamba Tuhan yang tidak menjalankan hukum Taurat, hamba Tuhan yang tidak mengajarkan hukum Taurat, setelah mereka mati, mereka duduk di surga yang paling bawah. Sedangkan hamba Tuhan yang mengajarkan hukum Taurat dan mempraktekannya hukum Taurat, ia duduk di surga yang paling atas. Surga yang paling atas yaitu Firdaus. Surga yang paling bawah adalah neraka. Saudara baca di dalam Lukas 16 ayat yang ke-22, di situ dikatakan pada waktu Lazarus mati, Lazarus langsung masuk ke pangkuan Abraham. Dan di ayat selanjutnya, orang-orang kaya itu juga mati. Lalu dia melihat ke atas, Lazarus duduk bersama dengan Abraham. Berarti Lazarus duduk di atas, sedangkan orang kaya itu duduk di bawah. Berarti di bawah ini adalah neraka. Hamba Tuhan yang tidak menjalankan hukum Taurat, dia tinggal di surga yang paling bawah. Seperti orang kaya ini. Mati lalu melihat Lazarus di atas. Berarti dia di bawah. Di bawah mereka disiksa dalam api neraka. Ya, hamba Tuhan. Sudah terlalu banyak hamba Tuhan yang meninggalkan hukum Taurat. Nggak enak, saudara. Saya khotbah ini nggak enak. Pasti banyak yang nggak setuju. Hamba-hamba Tuhan yang tidak menjalankan hukum Taurat, kalau mendengar apa yang saya khotbahkan ini, pasti mereka marah. Tapi mau nggak mau saya harus katakan, karena ini firman Tuhan, bahwa barang siapa yang tidak mengajarkan hukum Taurat dan tidak mempraktekkan hukum Taurat, ia tinggal di surga yang paling bawah. Di dalam Mazmur 119 ayat yang ke-53, orang fasik adalah orang yang meninggalkan hukum Taurat. Jadi sudah terlalu banyak, saudara yang kekasih, hamba-hamba Tuhan yang tidak menjalankan hukum Taurat di akhir zaman ini. Sudah terlalu banyak hamba Tuhan yang meninggalkan hukum Taurat. Mereka mengatakan hukum Taurat itu perjanjian lama, sekarang perjanjian baru. Itu urusan saudara. Yang urusan kita ini bagaimana caranya kita masuk surga. Kalau saudara ingin masuk surga, jangan mendengar nasihat hamba Tuhan yang fasik. Sudah jelas, hamba Tuhan yang fasik, hamba Tuhan yang tidak menjalankan hukum Taurat. Jelas ya, di akhir zaman ini sudah terlalu banyak hamba Tuhan yang fasik. Hamba Tuhan yang meninggalkan hukum Taurat sudah terlalu banyak. Dan sudah terlalu banyak juga hamba Tuhan yang fasik ini membawa jemaat yang ke dalam neraka. Gak enak, saudara. Dengarnya gak enak, tapi ini harus diberitakan. Sudah terlalu banyak anak-anak Tuhan disesatkan oleh orang-orang fasik. Jangan terlalu diiming-imingi, saudara, sama hamba-hamba Tuhan yang fasik. Saudara yang kekasih, percaya saja masuk surga. Jangan terlalu percaya sama perkataan itu. Uji dulu apakah hamba Tuhan itu benar atau tidak. Sudah, saya ingin katakan sekali lagi, sudah banyak hamba Tuhan membawa orang-orang Kristen masuk ke dalam api neraka. Jelas katakan ini. Saya hamba Tuhan 30 tahun. Saya nggak rela kalau orang-orang Kristen masuk neraka. Saya nggak rela. Saudara yang kekasih, saya sudah muak melihat hamba-hamba Tuhan yang membawa jemaatnya masuk ke dalam api neraka. Bayangkan orang-orang Kristen yang sudah mati banyak. Saya ulangi dari pertama, yang menentukan kita masuk surga atau masuk neraka, itu yang punya surga.
Di dalam di dalam hukum Taurat itu ada dikatakan jangan berdusta. Itu hukumnya ke-9. Janganlah engkau menjadi saksi dusta. Saksi dusta itu adalah pembohong, penipu. Banyak di akhir zaman ini orang-orang Kristen atau hamba-hamba Tuhan yang meninggalkan hukum Taurat. Hukum Taurat mengatakan janganlah engkau berbohong. Tetapi banyak hamba Tuhan yang berbohong. Tetapi banyak orang-orang Kristen yang berbohong. Dengan 1000 macam alasan manusia itu nggak sempurna. Benar nggak sempurna. Tapi Tuhan ingin menyempurnakan saudara. Supaya saudara bisa masuk surga. Perkataan saya ini apa adanya. Contohnya saudara yang kekasih. Contohnya nih. Dalam upacara kematian. Orang-orang Kristen dalam upacara kematian. Pama seandainya yang mati koabun. Maaf bicara ya. Seandainya nih. Yang mati koabun. Pendetanya semua, hampir semua mengatakan si Abun sudah duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Atau koabun sudah berada di surga. Perkataan yang tidak terbukti itu yang dinamakan bohong, pendusta. Saya ingin katakan kepada saudara yang kekasih. Apakah pendeta itu sudah melihat si Abun duduk di sebelah kanan Allah Bapa? Apakah pendeta itu sudah melihat Abun berada di surga? Belum lihat. Perkataan yang belum kita lihat, kita sudah katakan dia sudah duduk di dalam kerajaan surga. Berarti itu bohong. Sudah terlalu banyak hamba Tuhan itu berbohong kepada yang mati. Yang mati belum tentu masuk surga dikatakan sudah masuk surga. Dia berbohong pada yang mati. Berbohong kepada yang mendengar khotbahnya. Berbohong kepada Tuhan. Dan berbohong kepada diri sendiri. Dia nggak tahu si Abun itu masuk surga atau enggak. Karena dia belum lihat. Tetapi dia sudah katakan sudah masuk surga. Itu namanya bohong. Namanya bohong ya bohong. Namanya yang benar ya benar. Jangan katakan benar dikatakan salah. Nggak enak ini dengarnya. Tapi ini fakta. Setiap kali orang mati semua pendeta mengatakan yang mati sudah duduk sebelah kanan Allah Bapa. Kalau saudara baca di dalam Matius 20 ayat yang ke-23. Saya bacakan saja biar jelas. Matius 20 ayat 23. Ini Yesus yang mengatakan. Yesus berkata kepada mereka. Cawanku memang akan kamu minum. Tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku. Aku tidak berhak memberikannya itu. Jadi yang punya surga aja nggak berani mengatakan kalau Abun mati nanti duduk sebelah kananku ya. Yang punya surga aja nggak berani mengatakan begitu. Sekarang saudara perhatikan di akhir zaman. Banyak semua hamba Tuhan mengatakan kalau ada yang mati dia sudah duduk sebelah kanan Allah Bapa. Padahal dia belum lihat yang mati duduk sebelah kanan Allah Bapa. Kalau dia sudah mengatakan begini berarti dia berbohong. Berbohong itu melanggar hukum Taurat. Hamba Tuhan yang meninggalkan hukum Taurat atau melanggar hukum Taurat disebut orang fasik. Ini kenapa banyak orang Kristen gagal masuk surga. Karena mengikuti nasihat hamba Tuhan yang bohong. Bohong, ya bohong. Kalau saudara baca di dalam Wahyu 22 ayat yang 11. Yang jahat semakin jahat. Yang berbohong semakin dia berbohong. Yang benar semakin dia benar. Yang suci semakin dia suci. Saya mau semakin benar, semakin benar. Bukan semakin bohong, berbohong. Saudara perhatikan. Hamba Tuhan yang sudah berbohong. Berbohong terus. Kalau dia menjadi hamba Tuhan 30 tahun. Berarti 30 tahun dia berbohong kepada yang mati. Berbohong kepada jemaatnya. Berbohong kepada Tuhan. Dan berbohong kepada diri sendiri. Bayangin aja 30 tahun berbohong. Bisa hilang gak? Susah.
hamba Tuhan yang tukang bohong susah untuk berbicara tentang kejujuran karena menyakiti hatinya sendiri. Orang tukang bohong, kalau dia ngomong jujur, dia menyakiti hati sendiri. Jarang orang mau seperti itu. Inilah banyak orang Kristen gagal masuk surga karena mengikuti hamba Tuhan yang meninggalkan hukum Taurat. Sudah terlalu banyak hamba-hamba Tuhan yang meninggalkan hukum Taurat. Sudah terlalu banyak hamba-hamba Tuhan membimbing jemaatnya masuk ke dalam api neraka. Apakah di neraka sudah ada orang Kristen? Sudah banyak. Karena dibimbing oleh hamba Tuhan yang tidak mau menjalankan hukum Taurat. Yang punya surga sudah mengatakan, barang siapa yang tidak mengajarkan hukum Taurat dan tidak mempraktekkan hukum Taurat, ia akan masuk ke dalam surga yang paling bawah. Surga yang paling bawah adalah neraka. Hamba Tuhan yang tidak menjalankan hukum Taurat, ia disebut orang fasik. Mazmur 119 ayat 53. Orang fasik adalah orang yang meninggalkan hukum Taurat. Yang mengatakan ini bukan saya. Yang mengatakan ini adalah yang punya surga. Jadi kalau saudara mau salahkan, jangan salahkan saya. Salahkan yang punya surga, yaitu Tuhan. Apakah saudara berani menentang firman Tuhan? Apakah saudara berani melawan hukum Taurat? Kalau saudara berani melawan hukum Taurat, tidak menjalankan hukum Taurat, berarti saudara sudah melawannya Tuhan. Karena hukum Taurat itu yang buat Tuhan. Kalau saudara melanggar hukum di Indonesia, yang menghukum negara Indonesia. Kalau saudara melanggar hukum di Amerika, maka yang menghukum saudara adalah bangsa negara Amerika. Kalau saudara melanggar hukum Tuhan, maka yang menghukum saudara adalah Tuhan. Hamba Tuhan yang melanggar hukum Tuhan, hukum Taurat, maka pada waktu dia mati, dia tidak bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Ini firman Tuhan. Sudah terlalu banyak hamba Tuhan yang membawa umat Tuhan ke dalam kesesatan. Yang menentukan saudara masuk surga bukan hamba Tuhan yang punya karunia. Bukan yang hamba Tuhan yang besar. Bukan hamba Tuhan punya jemaat yang banyak. Bukan hamba Tuhan punya gereja yang banyak. Yang menentukan saudara masuk surga atau masuk neraka, yaitu firman Tuhan. Saya bisa berbohong. Pendeta bisa berbohong. Malaikat bisa berbohong. Tapi firman Tuhan tidak bisa berbohong. Dari dulu sampai sekarang, firman Tuhan valid. Saudara yang kekasih, saya ingin katakan sekali lagi kepada saudara yang kekasih. Tujuan saudara datang ke gereja, intinya ingin masuk surga. Ya, kita gagal jadi orang kaya nggak apa-apa, saudara yang kekasih. Gagal jadi pengusaha juga nggak apa-apa. Gagal jadi orang pintar juga nggak apa-apa. Tapi jangan sampai kita gagal masuk surga. Yang bisa menggagalkan saudara masuk surga karena saudara mengikuti jalan orang fasik. Saya khotbah seperti ini, pasti banyak hamba Tuhan yang tidak menjalankan hukum Taurat. Pasti marah sama saya. Nggak masalah. 1.000 hamba Tuhan marahin saya nggak takut. Paling saya dikucilkan sama hamba Tuhan tersebut. Tapi jangan sampai Tuhan mengucilkan saya. Tujuan saya hidup di dunia ini sudah tidak ada lagi untuk mencari kekayaan. Saya menjadi hamba Tuhan bukan mencari kekayaan. Saya menjadi hamba Tuhan ingin mengajarkan kebenaran kepada orang-orang banyak.
Saya sebagai hamba Tuhan diperintahkan sama Tuhan, Fit, beritakanlah yang benar, sekalipun itu pahit. Tapi itu obat bisa menyelamatkan orang yang mau masuk surga. Firman Tuhan itu pahit, saudara yang kekasih. Saudara perhatikan, kalau orang bohong itu ngomongnya pahit nggak? Manis. Saya tidak pernah mendengar orang yang berbohong itu ngomongnya yang ngeri-ngeri. Nggak. Kebanyakan ngomong yang pahit, yang manis-manis kalau orang bohong. Saudara yang kekasih, saudara pasti diberkati, ternyata bangkrut. Saudara yang kekasih, Tuhan memberikan damai sejahtera, ternyata cerai. Saudara yang kekasih, saudara pasti masuk surga, tapi masuk neraka. Kenapa? Karena janji manis itu tidak menjamin saudara masuk surga. Kalau firman Tuhan yang menjamin saudara masuk surga, saudara pasti masuk surga. Firman Tuhan menjamin saudara masuk surga kalau saudara mengikuti hukum Taurat. Matius 5 ayat 17-19. Barang siapa yang menjalankan hukum Taurat, ia akan duduk di surga yang paling atas. Saya ingin jelaskan sekali lagi. Apa perbedaannya ahli Taurat dan Taurat? Ini banyak yang nggak ngerti. Kalau ahli Taurat adalah orang yang mengerti hukum Taurat. Itu ahli Taurat. Kalau Taurat itu adalah hukum-hukum Tuhan. Beda. Nah, kalau ahli Taurat yang salah, saya ulangin lagi. Kalau ahli Taurat itu salah, apakah Taurat juga harus dikatakan salah? Tidak. Kalau ahli Taurat salah, ya ahli Taurat itu yang salah. Tauratnya nggak salah. Tapi di akhir zaman ini, banyak hamba-hamba Tuhan yang salah. Tidak menjalankan hukum Taurat. Yang disalahkan Tauratnya. Taurat itu nggak salah. Saudara baca di dalam Roma 7 ayat yang ke-12. Apa sih hukum Taurat itu? Roma 7 ayat yang ke-12. Sebenarnya banyak orang nggak ngerti tentang hukum Taurat, tapi sok pintar. Taurat, ahli Taurat itu nggak bener lah, ini segala macam. Memang ahli Taurat itu kalau dia nggak menjalankan hukum Taurat, ya nggak bener. Tapi Tauratnya itu bener. Ini yang jadi masalah. Ahli Taurat yang nggak bener, yang disalahkan Tauratnya. Padahal Taurat itu bagus. Saya ulangi nih. Saya baca di dalam Roma 7 ayat yang ke-12. Jadi hukum Taurat adalah kudus. Dan perintahnya itu juga adalah kudus, benar dan baik. Ayat yang ke-14. Sebab kita tahu bahwa hukum Taurat adalah rohani. Roma 7 ayat yang ke-12. Jadi hukum Taurat adalah kudus dan perintahnya juga adalah kudus, benar dan baik. Jadi hukum Taurat itu kudus, benar dan baik. Yang nggak baik itu adalah hamba Tuhan yang tidak menjalankan hukum Taurat. Itu yang nggak benar. Hukum Tauratnya emang benar. Jadi kalau saudara ingin hidup kudus, saudara harus belajar hukum Taurat. Kalau saudara ingin benar di hadapan Tuhan, saudara harus belajar hukum Taurat. Tapi sayang banyak hamba Tuhan yang tidak mau mengajarkan hukum Taurat. Tapi sayang banyak hamba Tuhan yang meninggalkan hukum Taurat. Sehingga banyak jemaat yang tidak pernah belajar hukum Taurat yang sesungguhnya. Padahal ini adalah penting. Di dalam Roma 2 ayat yang ke-13. Di situ dikatakan, karena bukan orang yang mendengar hukum Taurat yang dibenarkan di hadapan Allah, tetapi orang yang melakukan hukum Taurat itulah yang akan dibenarkan. Jadi hukum Taurat itu adalah orang yang benar di mata Tuhan. Kalau saudara menjalankan hukum Taurat, maka saudara benar di mata Tuhan. Kalau saudara tidak menjalankan hukum Taurat, maka saudara nggak benar di mata Tuhan. Ini yang katakan firman Tuhan. Roma 2 ayat yang ke-13. Saya ulangin lagi biar jelas. Karena bukanlah orang yang mendengar hukum Taurat yang benar di berhadap. Saya ulangin lagi, saya bacanya keburu-buru.
Karena bukanlah orang yang mendengar hukum Taurat yang benar di hadapan Tuhan, tetapi orang yang menjalankan hukum Tauratlah yang akan dibenarkan Tuhan. Jelas. Hamba Tuhan yang tidak menjalankan hukum Taurat itu nggak benar di mata Tuhan. Yang katakan bukan saya ya. Nih firman Tuhan. Amin. Jadi hukum Taurat itu nggak salah. Yang salah adalah hamba Tuhan atau pendeta yang meninggalkan hukum Taurat. Itu yang salah. Ahli Taurat di akhir zaman ini adalah pendeta yang mengerti firman Tuhan. Ahli Taurat di akhir zaman itu adalah hamba-hamba Tuhan yang belajar firman Tuhan. Kalau hamba Tuhan itu meninggalkan hukum Taurat atau meninggalkan ajaran Tuhan, maka ia disebut orang fasik. Mazmur 19 ayat yang 53. Orang fasik adalah orang yang meninggalkan hukum Taurat. Sehebat apapun pendeta, sepinter apapun pendeta itu, kalau dia meninggalkan hukum Taurat, dia salah di mata Tuhan. Mungkin di mata jemaatnya dia benar. Mungkin di mata jemaatnya dia luar biasa, punya karunia, punya pengetahuan firman Tuhan yang hebat, tetapi di mata Tuhan dia orang fasik. Dia nggak benar. Saya ingin katakan kepada saudara yang kekasih, di akhir zaman ini banyak hamba-hamba Tuhan yang besar meninggalkan hukum Taurat. Saya sering mendengar di YouTube hamba-hamba Tuhan yang meninggalkan hukum Taurat. Jemaatnya ribuan. Tetapi mereka mengajarkan keluar dari hukum Taurat. Dia mengambil hukum kasih karunia. Salah nggak? Nggak salah. Yang salah kalau mati nggak masuk surga. Saudara diajarin hukum kasih karunia nggak salah. Yang salah kalau saudara mati nggak masuk surga. Itu yang salah. Saya ingin katakan kepada pendeta besar ya saudara kasih, Eratus. Besar tuh pendeta kan. Terkenal sampai ke luar negeri. Stephen Tong. Ya kan? Gilbert lumayan dong. Ishak Lewi dan sebagai banyak hamba Tuhan yang terkenal. Tetapi kalau dia meninggalkan hukum Taurat, maka dia disebut orang fasik. Orang fasik membawa umat Kristen masuk ke dalam api neraka. Saya ingin katakan sekali lagi, hamba Tuhan yang meninggalkan hukum Taurat, hamba Tuhan yang tukang bohong. Jemaat yang mati dia belum lihat masuk surga, dia bilang katakan sudah masuk surga. Itu bohong kan? 30 tahun jadi hamba Tuhan tukang bohong terus. Gimana itu? Yang mati masuk neraka dibilang masuk surga. Yang dengar ngaminin lagi. Itu mendengar nasihat orang fasik. Saya sudah muak melihat khotbah-khotbah yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Saya tidak melawan hamba-hamba Tuhan besar. Saya tidak melawan hamba-hamba Tuhan. Saya hanya meluruskan yang salah. Jangan sampai jemaat itu masuk ke dalam api neraka. Jangan saudara, saya ingatkan kepada saudara yang kekasih. Jangan terlalu senang diiming-imingi masuk surga sama hamba Tuhan. Jangan terlalu diiming-imingi saudara pasti masuk surga. Jangan saudara diiming-imingi pasti saudara diberkati. Jangan diiming-imingi saudara pasti mendapat damai sejahtera. Jangan mau diiming-imingi. Kalau saudara memegang firman Tuhan, pasti saudara akan diselamatkan oleh Tuhan. Pendeta nggak menyelamatkan saudara. Yang bisa menyelamatkan saudara firman Tuhan. Saya nggak bisa menyelamatkan saudara. Yang bisa membawa saudara keluar dari api neraka adalah firman Tuhan. Pendeta nggak bisa membawa saudara keluar dari dosa. Pendeta nggak bisa membawa saudara keluar dari masalah. Yang bisa membawa saudara keluar dari masalah adalah firman Tuhan.
ikuti hukum Taurat, maka perkara saudara akan selesai. Pahit, tapi hasilnya sorga menanti kita. Saya sebagai hamba Tuhan 30 tahun melayani Tuhan, saya nggak cari uang. Saya melayani dengan jujur apa adanya. Firman Tuhan saya beritakan, tidak saya tambah-tambahkan. Saya tidak kurang-kurangkan. Apa yang ada di Alkitab, itu yang saya berikan kepada saudara. Barang siapa yang menambahkan atau mengurangkan dari nubuat kitab ini, ia diambil dari pohon kehidupan. Barang siapa yang khotbahnya ditambah-tambahin atau dikurang-kurangi, maka orang tersebut mati nggak mendapat pohon kehidupan. Kalau saudara mendengar khotbah yang nggak sesuai dengan firman Tuhan, maka khotbah itu bukan firman Tuhan, tapi Injil lain. Galatia 1 ayat 6 sampai ke 9. Terkutuklah orang yang memberitakan Injil lain. Hamba Tuhan yang meninggalkan hukum Taurat, hamba Tuhan yang tidak mengajarkan hukum Taurat, dia memberitakan Injil lain. Itu yang saudara dapatkan bukan berkat, tapi kutuk. Hamba Tuhan yang tidak mengajarkan hukum Taurat, hamba Tuhan yang tidak mempraktekkan hukum Taurat, adalah hamba Tuhan yang membawa kutuk, bukan berkat. Saudara perhatikan. Saudara perhatikan, di akhir zaman ini, sudah berapa banyak saudara ditipu oleh hamba-hamba Tuhan yang tukang bohong. Saudara pasti diberkati, ternyata bangkrut. Saudara pasti damai sejahtera, ternyata rumah tangga saudara bercerai. Iya kan? Saudara pasti masuk surga, ternyata masuk neraka. Kenapa? Karena saudara tidak mengikuti petunjuk firman Tuhan. Saudara mengikuti petunjuk orang fasik. Sekalipun dia itu pendeta pinter, sekalipun untuk pendeta itu punya karunia yang luar biasa, kalau dia tidak menjalankan firman Tuhan, dia bukan hamba Tuhan, tapi hamba iblis. Hamba iblis melawan hukum Tuhan. Hamba Tuhan menjalankan hukum Tuhan. Sangat jelas. Yohanes 14 ayat yang ke-15 sampai 17. Barang siapa yang mengasihiku, maka ia akan mengikuti seluruh perintahku, kata Tuhan. Yohanes 14 ayat yang ke-15. Barang siapa yang mengasihi aku, maka ia akan mengikuti segala perintahku. Perintah Tuhan menjalankan hukum Taurat. Hamba Tuhan yang benar. Hamba Tuhan yang menjalankan hukum Tuhan. Barang siapa yang mengasihi aku, mengikut segala perintahku. Yohanes 14 ayat yang ke-15 sampai 17. Hamba Tuhan mengikuti perintah Tuhan. Hamba iblis melawan perintah Tuhan. Jelas. Matius 4 ayat ke-8 dan 9. Kata iblis mengatakan, apabila engkau menyembahku, maka aku memberikan segala kekayaan dunia ini untukmu. Ini upah orang yang menyembah iblis. Menyembah iblis itu apa, saudara? Bukan berarti kita nyembah gitu, bukan. Menyembah itu dalam bahasa aslinya adalah barak. Artinya melakukan perintah. Kalau kita mengikuti perintah iblis, itu artinya kita menyembah iblis. Apa sih perintah iblis? Perintah iblis, janganlah engkau mengikuti hukum Taurat. Janganlah engkau mengikuti hukum Tuhan. Kalau saudara mengikuti perintah yang iblis sampaikan, maka saudara sudah termasuk menyembah iblis. Percuma kamu beribadah, sedangkan ajaran yang kamu ajarkan adalah perintah manusia. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadahnya. Coba baca di dalam 2 Tesalonika. 2 Tesalonika 3. 2 Tesalonika 2 ayat yang ketiga. 2 Tesalonika 2 ayat yang ketiga. Ya, saya bacakan. Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara bagaimanapun juga. Sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad dan
haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus dibinasakan, yaitu lawannya meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah. Bahkan ia duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Saudara perhatikan di akhir zaman, hamba-hamba Tuhan yang di akhir zaman ini, mereka hampir semua, saya ingin katakan fakta, hampir semua hamba Tuhan di akhir zaman ingin seperti Tuhan. Dia yang menentukan masuk surga dan masuk neraka. Yang tadi yang si Abun Mati itu. Abun Mati dia nggak tahu masuk surga, dia bilang masuk surga. Seolah-olah surga itu puja dia. Nah di akhir zaman ini, orang yang seperti ini adalah orang yang sesat. Bahkan ia akan duduk di bait Allah ingin sama seperti Tuhan. Bayangin aja. Hamba Tuhan yang tidak menjalankan hukum Taurat, dia ingin seperti Tuhan di bait Allah sendiri. Kurang ajar nggak? Di akhir zaman saudara perhatikan, hamba-hamba Tuhan yang punya karunia yang luar biasa, terkenal di mana-mana. Mereka merasa dia yang punya surga, menentukan surga dan neraka dia. Setiap kalau orang Kristen mati dikatakan masuk surga, padahal dia nggak tahu masuk surga atau enggak. Nipu saudara. Saudara baca lagi di dalam 2 Tesalonika 2 ayat yang ke-10, di situ dikatakan, dengan rupa-rupa tipu daya jahat terhadap orang-orang yang harus binasa karena mereka tidak menerima dan mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan dia. Mereka tidak senang dengan kebenaran firman Tuhan. Hamba Tuhan yang tidak menjalankan firman Tuhan, dia tidak senang dengan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan itu apa? Kalau saudara baca di dalam Roma 1 ayat yang ke-17, di situ dikatakan Roma 1 ayat 17. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Tuhan yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup karena iman. Jadi kebenaran itu adalah firman. Di Roma 7 ayat 12 di situ dikatakan, Roma 7 ayat 12, jadi hukum Taurat adalah kudus dan perintahnya juga adalah kudus, benar dan baik. Hamba Tuhan yang menolak hukum Taurat itu berarti menolak kebenaran firman Tuhan. Sudah terlalu banyak hamba Tuhan yang menolak kebenaran firman Tuhan. Mereka baca firman Tuhan, mereka berdoa. Kalau berdoa mah nggak usah diragukan lagi. Doanya luar biasa, belajar firman Tuhan yang luar biasa. Tetapi menolak firman Tuhannya pun luar biasa. Firman Tuhan sudah mengatakan mereka menolak kebenaran. Kebenaran itu hukum Taurat. Di akhir zaman ini banyak orang Kristen gagal masuk surga karena mengikuti ajaran hamba-hamba Tuhan yang fasik. Hamba Tuhan yang fasik adalah hamba Tuhan yang tidak mau menjalankan hukum Taurat. Hamba Tuhan yang tidak menjalankan hukum Taurat berarti dia melanggar hukum Tuhan. Masih banyak ingin saya katakan, tapi karena waktu kita akan sambung lagi. Tuhan, terima kasih atas firman-Mu yang Kau sampaikan kepada hamba-Mu ini. Kiranya firman-Mu ini dapat berguna bagi orang yang mendengar, berguna bagi orang-orang yang tersesat, supaya mereka kembali kepadamu. Berikan roh keberanian kepada mereka untuk meninggalkan orang-orang fasik, agar nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.